ternyata kalau saya berpikir berarti kematian itu tidak juga tergantung umur gitu ya, tidak tergantung umur. Buktinya yang kecil-kecil, yang muda malah duluan, yang tua malah masih awet sampai sekarang. Nah, kalau kasusnya seperti itu, pelajaran apa yang bisa kita petik, Pak Ustadz? Untuk gitu ya. Sebenarnya itu juga keinginan, bisa aja keinginan si anak yang protes, bisa aja kesalahan orang tuanya si anak juga bisa. Itu cara Allah. Saya nggak tahu persis itu bagaimana seperti itu, tapi bisa aja umpamanya seperti ini. Bisa aja si anak itu keinginan umpamanya kalau neneknya meninggal itu warisannya bisa ke orang tuanya, bisa aja. Oh, gitu kemudian ya? bisa aja kan kita nggak tahu. Ya. Sehingga dia bisa lihat orang tuanya senang, jadi dia mikir orang tuanya senang begitu. Nah, suatu ketika dibalaslah sama Allah Ta'ala, dibalik. Neneknya nggak diambil, tapi malah orang tuanya lah mau apa? Lah kan bener. Akhirnya malah nyalain siapa kalau protes seperti itu? Nyalain Allah. Nah, berarti walaupun dia seorang muslim, dia bukan muslim sebenarnya. Nah, itu nggak tahu kalau mamanya dia itu punya keinginan. Dan si ibunya bagaimana juga dia tidak tahu. Makanya kenapa kita itu diingatkan oleh Allah Ta'ala, la haula wa la quwata illa billah. Ini sebenarnya kalimat yang kelihatannya ringan, tetapi kita tahu artinya, tetapi aplikasinya memang susah. Aplikasinya itu susah. Tidak ada daya dan kekuatan yang terjadi kecuali semuanya itu atas izin Allah. Berarti yang senang itu juga atas izin Allah, yang kita itu merasa kurang senang, yaitu tetap atas izin Allah. Makanya di situ sebenarnya orang hidup itu harusnya semuanya disyukuri. Nah, itulah kenapa ada unsur istighfar, karena dia melakukan kesalahan. Kalau anggap semua unsur kehidupan itu harus disyukuri. Inilah yang jarang diketahui oleh umat-umat Islam. Kalau dia ingin sesuatu dunia, baca sesuatu, itu kan berarti menyuruh Allah lagi. Padahal Allah itu kita tahu bahwa Allah yang mengatur rezeki kita. Nah, kalau kita menginginkan duniawi, kita membaca sesuatu agar tercapai, kan kita kan nyuruh Allah berarti. Kan gitu, berarti Allah bukan, menurut dia Allah bukan memberi rezeki, bukan. Allah yang dia suruh-suruh gitu, pembantunya ya. Nah, ini juga harus difahami, karena banyak kasus di lingkungan muslim itu seperti itu. Keinginan ini amalkan ini, keinginan ini amalkan ini, padahal keinginan yang dia belum tercapai itu sebenarnya juga itu adalah cara Allah menyapa hambanya yang seperti itu agar dia berpikir. Mohon ampun dulu pada Allah Ta'ala, siapa tahu yang dirasakan saat ini kurang enak itu disebabkan karena kemarin beberapa puluh tahun itu dia melakukan kesalahan. Makanya diceritakan dalam Quran, ayat ini sering saya ceritakan, wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, maunya saat ini dia nggak nyaman disebabkan buah tanganmu sendiri. Nah, ayo berpikir kalau ini dari kesalahan dan dosa kita, bukan itu saya maunya ini tuh baca ini biar terjadi, bukan itu. Itu harus kita kembali lagi ke belakang untuk evaluasi, muhasabah, sehingga kita mohon ampun terus-menerus. Ya Allah, jika yang saya rasakan sekarang karena dosa saya dulu, dosa saya dulu, ampuni aku. Kembali, ini ada aturan main dari Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan manusia muslim enggak seperti itu. Maunya jujuk, baca ini. Lalu nggak bisa. Iya, kenyataannya kan nggak bisa seperti itu. Nah, ini yang harus disadari. Ini kita harus paham loh. Katanya Allah itu Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tapi kita secara harian kita tidak mengakui kekuasaan Allah. Yang ingin kebal, baca ini, kebal, gitu coba. Nggak berani jawab, tapi gitu loh. Udah pensiun, kalau itu udah pensiun.
Begitu. Expired. Udah nggak mempan. Terus Terus ada lagi kejadian yang begini Pak Ustadz, itu antara yang muda sama yang tua itu sering terjadi. Daripada dia, mending saya aja yang diambil, biar saya yang duluan mati. Itu siapa yang ngomong Masih seperti muda. itu? Yang ngomong begitu siapanya? Ayah, ibu, atau anaknya? Ayahnya. Oh, ayahnya. Kamu masih muda, kamu masih panjang, waktumu banyak, mending saya aja. papa aja yang mati gitu. Itu orang Muslim bukan? Muslim. Nah, Iya. begini, orang yang kamu lihat itu ada. Ada yakin? Ada, yakin. Oke. Berarti gini, orang tersebut yang Muslim, dia nggak sadar kalau dia bersumpah. Dia nggak sadar nih sumpahnya. Dia bilang biar papa aja yang mati, Iya. kamu kan masih muda. Oh, kamu masih panjang nanti. Nah, orang yang kayak ini biasanya dia nggak kenal dengan tobat, dengan mohon ampun nggak kenal. Nah, nanti suatu ketika kalau memang orang ini nanti dalam kondisi agak-agak kolab, agak lah saya nggak tahu ya. Kolab dalam hal Saya nggak tahu yang dibanggain dia ke anaknya apa, nggak tahu, entah duitnya, Kekayaan. entah. Nah, kalau kekayaan bisa aja agak-agak kolab. Dia mulai enggak, Iya. dia mulai cinta kepada anaknya kuat, anaknya yang dipanggil. malah bener kejadian, Malah anaknya yang bisa dipanggil. benar kejadian, bukan dia yang dipanggil, anaknya yang dipanggil. Dengan anaknya menjalankan, umpamanya dia merasa saya kan masih muda ya, nggak Iya. mungkin saya mati. Nah, betul. Nah, itu malah bisa diambil sama Allah. Tapi nggak tahu ya, ini kan hanya sesuatu yang sering saya amati dari lingkungan terdekat ini. Sebenarnya seperti itu. Itu nggak boleh juga kalau orang muda terus merasa hebat. Iya, Itu nggak betul. boleh. Saya masih kuat, saya strong, umpamanya. Iya. Nggak boleh seperti itu. Itu sombong gitu. Nah, itu tidak boleh, itu bersumpah. Nah, itu ayahnya juga meyakini kalau maunya dia mati, hartanya banyak, dikasih anaknya. Nah, kalau maunya anaknya pintar, kalau anaknya biasa-biasa aja ya hartanya habis. Nggak bisa ngelola. Ya, itu habis pun anaknya masih bisa, mamanya masih makan harta ayahnya. Nah, kalau dibalik, ayahnya mulai kolab, anaknya yang diambil. Nah, karena dia itu cinta sekali sama anaknya, dia banggain, skizofrenia dia. Bisa begitu. Ya, bisa aja. Wah, orang itu bisa aja, apalagi dia dengan sombongnya, umpama ya, dia dengan banggain sesuatu, dia bangga dan sebagainya, bisa aja itu. Kebanggaannya diambil ya. Iya, kebahagiaannya diambil oleh Allah Ta'ala. Kan itu menguji dia sendiri sebenarnya. Kematian itu bukan hal yang nggak boleh dianggap remeh berarti ya. Iya, memang nggak harus. bisa dianggap remeh. Waduh, Harus dipikirin. Harus dipersiapkan justru. Iya, harus tapi dipersiapkan. kan banyak orang yang seperti tadi itu loh. Menyepelekan. Kamu masih biar saya aja. Wah, itu Iya, nggak boleh lah. ya seolah-olah kok habis mati ini kayak tetap enak gitu loh itu kan. Dan memang betul kayak mamanya orang tua, anaknya sakit, dia berdoa, dia berdoa, ya Allah biarkan saya yang sakit Iya. saja. Kan Saya gitu ya. pernah gitu dulu Pak Ustadz. Karena saya kasihan, Astagfirullahaladzim. saya kasihan pada anak pernah saya. Kan gitu. gitu. Kalau kita pernah Biarin. gitu, apa, Ustaz? Oh, Eh, gimana sama, itu saya kan pernah sumpah. gitu. Coba, ya, coba kalau yang begitu, sumpah bukan situ, coba. Saya mau dengerin, sumpah bukan coba. Ingat-ingat. Itu kan sumpah. Maksud sumpah ya. Sumpah bahwa saya itu lebih kuat daripada anak saya.